Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Pukul 7 pagi di Jakarta selalu memiliki aroma yang sama, campuran antara uap aspal yang panas, sisa embun yang kalah oleh polusi, dan aroma kopi hitam yang diseduh terburu-buru. Bagi Nadine, rutinitas adalah jangkar yang menjaga kewarasannya tetap menempel pada bumi. Sebagai seorang kurator seni di Galeri Nasional, hidupnya diatur oleh presisi. Setiap kemeja di lemarinya disusun berdasarkan gradasi warna, dan setiap agenda di ponselnya diatur hingga hitungan menit. Setelah kepergian suaminya, Aris, 2 tahun lalu dalam kecelakaan pesawat yang tragis, Nadine membangun benteng perlindungan berupa keteraturan. Jika ia tahu apa yang akan ia lakukan pada pukul 8.15, pukul 12.30, hingga pukul 22, maka tidak akan ada ruang bagi kesedihan untuk menyelinap masuk. Pagi itu, semuanya tampak normal. Nadine mengenakan blazer sewarna pasir, menyambar tas kulit kesayangannya yang selalu ia letakkan di meja konsol dekat pintu, dan melangkah keluar menuju parkiran apartemen. Ia sempat menyapa satpam, memberikan senyum tipis yang sopan, lalu memacu mobilnya membelah kemacetan pagi. Namun, gangguan kecil itu muncul saat ia tertahan di lampu merah perempatan Kuningan. Nadine ingin mengambil botol air mineral di dalam tasnya yang tergeletak di kursi penumpang. Tangannya merogoh ke dalam, melewati dompet, pouch kosmetik, dan tablet kerjanya. Jari-jarinya menyentuh sesuatu yang asing. Sesuatu yang dingin. Sesuatu yang memiliki tekstur logam bergerigi. Sangat kontras dengan lapisan bludru bagian dalam tasnya. Apa ini? Gumamnya pelan. Nadine menarik benda itu keluar. Jantungnya berdegup 1 kali lebih kencang. Di telapak tangannya, kini tergeletak sebuah cakram logam berwarna hitam pekat, kira-kira seukuran telapak tangan anak kecil. Permukaannya tidak rata, melainkan memiliki pola heksagonal yang rumit. Di tengahnya, sebuah lampu LED kecil berkedip-kedip pelan dengan cahaya biru safir yang dingin. Kedip. 3 detik diam. Kedip lagi. Nadine mengerutkan kening. Ia mencoba mengingat-ingat. Apakah ini bagian dari instalasi seni kontemporer yang dibawa salah satu seniman kemarin? Ataukah ini powerbank model baru yang dipinjamkan rekannya? Nadine sangat teliti dengan barang bawaannya. Ia tahu persis apa yang masuk dan keluar dari tasnya setiap hari. Tadi malam, saat ia membersihkan tasnya sebelum tidur, benda ini tidak ada di sana. Suara klakson dari belakang mengejutkannya. Lampu sudah hijau. Dengan tangan gemetar, ia menjatuhkan benda itu kembali ke dalam tas dan melanjutkan perjalanan. Namun, ketenangan yang ia bangun selama 2 tahun terakhir mulai retak. Ada sensasi aneh yang menjalar di ujung jarinya. Bekas sentuhan dengan logam hitam itu terasa seperti kesemutan ringan yang tidak mau hilang. Saat ia mencoba menyalakan radio untuk memecah keheningan, yang terdengar hanyalah suara statis yang berderak tajam. Karereseses hahaha. ZZZTTT. Ia mengganti kanal. Hasilnya sama. Bahkan frekuensi berita yang biasanya sangat jernih pun mendadak hilang. Nadine melirik ponselnya yang diletakkan di dashboard. Bar sinyal yang biasanya penuh kini menunjukkan tanda silang merah. No service. Sinyal mati di tengah kota. Nadine mulai merasa tidak nyaman. Bulu kuduknya berdiri. Ia menepian di depan sebuah kafe yang belum terlalu ramai. Ia harus memastikan benda apa itu sebenarnya. Dengan napas yang mulai tidak beraturan, ia kembali membuka tasnya. Begitu ia melihat ke dalam, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Lampu biru di cakram itu kini tidak lagi berkedip setiap 3 detik. Frekuensinya meningkat. Kedip-kedip-kedip. Cepat dan mendesak. Nadine merasa seperti sedang memegang jantung mekanis yang sedang berpacu. Saat itulah ia menyadari ada suara dengungan sangat halus yang keluar dari benda tersebut. Frekuensi tinggi yang membuat telinganya berdenging nyeri. Ia teringat sesuatu. Aris, suaminya, dulu bekerja sebagai insinyur sistem komunikasi di sebuah perusahaan kedirgantaraan. Aris sering bercerita tentang perangkat-perangkat yang bisa memanipulasi gelombang. Namun Nadine tidak pernah tertarik. Baginya, itu hanya bahasa teknik yang membosankan. Kini, melihat benda di dalam tasnya,
Bayangan Aris mendadak muncul begitu kuat di kepalanya. Apakah seseorang sengaja menaruh ini di tasnya? Tapi kapan? Pintu apartemennya terkunci rapat semalam. Ia tidak berhenti dimanapun pagi ini. Satu-satunya kemungkinan adalah seseorang masuk ke dalam mobil atau apartemennya tanpa meninggalkan jejak. Nadine menutup tasnya dengan sentakan keras. Seolah-olah dengan menutupnya, bahaya di dalamnya akan hilang. Namun, getaran itu tetap terasa. Tas kulit itu kini terasa panas di sisinya. Rasa curiga yang awalnya hanya setitik kecil kini meluap menjadi ketakutan yang nyata. Ini bukan sekadar barang yang tertinggal. Ini adalah sebuah anomali yang sengaja disisipkan ke dalam hidupnya yang teratur. Nadine merasa diawasi. Di kaca spion, ia melihat sebuah mobil SUV hitam yang tampak berhenti agak jauh di belakangnya sejak ia menepi. Apakah mereka mengikutinya? Jangan panik, Nadine. Berpikir logis. Bisiknya pada diri sendiri. Jika ponselnya mati dan radio tidak berfungsi, artinya benda itu adalah pengacau sinyal. Dan jika ada pengacau sinyal di dalam tasnya, berarti ada sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh orang lain atau ada komunikasi yang sedang diputus secara paksa. Ia tidak bisa pergi ke kantor. Galeri Nasional adalah tempat publik dengan banyak orang. Jika benda ini berbahaya, ia tidak ingin mencelakai rekan-rekannya. Ia juga tidak bisa pulang ke apartemen, karena ia merasa tempat itu bukan lagi tempat yang aman. Nadine menarik napas dalam-dalam. Menggenggam erat kemudi hingga buku jarinya memutih. Ia memutar kunci kontak, memutar balik mobilnya dengan gerakan yang cukup tajam hingga ban berdecit. Tujuannya hanya satu, kantor polisi sektor Jakarta Selatan. Ia tidak tahu bahwa dengan membawa benda itu ke polisi, ia justru baru saja membuka kotak Pandora yang akan menyeretnya kembali ke dalam kegelapan yang selama ini ia hindari. Sinyal biru dari dalam tasnya terus berkedip, semakin cepat. Seolah-olah sedang menghitung mundur menuju sebuah ledakan kebenaran. Mobil melaju membelah kemacetan Jalan Sudirman yang merayap. Nadine merasa seolah-olah ruang kabin mobilnya mengecil. Tas kulit yang diletakkan di kursi penumpang itu kini tampak seperti makhluk hidup yang sedang mengintai. Getaran halus yang berasal dari cakram hitam itu mulai merambat melalui busa jok, naik ke lengannya, dan menembus hingga ke tulang belakangnya. Itu bukan getaran fisik biasa seperti ponsel yang berdering. Itu adalah getaran frekuensi tinggi yang membuat gigi-giginya terasa linu. Nadine mencoba mengatur napasnya. 1, 2, 3, buang. Teknik pernapasan yang diajarkan terapisnya setelah kematian Aris biasanya manjur untuk meredam serangan panik. Namun hari ini, logika Nadine sedang berperang dengan insting hewannya yang berteriak. Lari! Ia melirik ke kaca spion tengah. Mobil SUV hitam itu masih ada di sana, menjaga jarak sekitar 3 mobil di belakangnya. Apakah itu hanya kebetulan? Di Jakarta, SUV hitam ada di mana-mana. Namun, setiap kali Nadine berpindah jalur, mobil itu mengikuti dengan presisi yang mengerikan. Keanehan semakin memuncak saat Nadine melewati sebuah halte bus yang padat penumpang. Begitu mobilnya sejajar dengan kerumunan orang di halte, alat di dalam tasnya mendadak bergetar hebat. Lampu biru di dalamnya berkedip sangat cepat hingga tampak seperti cahaya yang statis. Suara dengungan di telinga Nadine berubah menjadi pekikan tuli yang hanya bisa ia dengar sendiri. Arg! Nadine mengerang, menutup satu telinganya dengan tangan kiri sementara tangan kanannya tetap memegang kemudi. Begitu ia menjauh dari halte, getaran itu mereda kembali ke level semula. Nadine berkeringat dingin. Benda itu bereaksi terhadap manusia? Atau perangkat mereka? Ia mencoba melakukan tes kecil. Di lampu merah berikutnya, seorang pengamen jalanan mendekat ke arah mobilnya. Saat pria itu berdiri tepat di samping jendela kiri, dekat dengan tas Nadine, cakram itu kembali beraksi. Kedipan birunya memantul di kaca jendela yang gelap. Nadine memperhatikan pria pengamen itu. Pria itu tampak biasa saja, namun ia membawa sebuah radio kecil yang dikalungkan di lehernya. Begitu mendekati mobil Nadine, radio si pengamen itu mengeluarkan suara melengking yang menyakitkan, membuat si pengamen tersentak dan menjauhkan radionya dengan bingung. Ini bukan sekadar jammer, bisik Nadine. Suaranya serak karena ketakutan. Benda ini menyedot sesuatu.
Pikirannya melayang pada Aris. Suaminya itu adalah seorang jenius di bidang transmisi data terenkripsi. Sebelum kecelakaan itu, Aris sering pulang larut malam dengan wajah pucat. Ia pernah bergumam tentang sinyal hantu, data yang bisa dikirim melalui frekuensi yang tidak terdeteksi oleh radar sipil maupun militer standar. Nadine saat itu hanya menganggapnya sebagai kelelahan kerja. Sekarang, ia mulai bertanya-tanya apakah Aris meninggalkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kenangan manis. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di layar dashboard mobilnya. Padahal ponselnya tidak ada sinyal. Layar sistem navigasi mobilnya yang biasanya menampilkan peta digital mendadak berubah menjadi hitam. Satu baris kalimat muncul dengan huruf-huruf hijau neon yang bergetar. "Jangan ke kantor polisi. Mereka menunggu." Nadine menginjak rem dengan mendadak. Mobil di belakangnya membunyikan klakson dengan marah. Jantungnya serasa mau copot. Siapa yang mengirim pesan ini? Bagaimana bisa masuk ke sistem mobilnya? Ia melihat ke kursi penumpang. Cahaya biru dari dalam tas itu kini berubah warna. Menjadi merah darah. Getaran itu kini tidak lagi konstan. Getaran itu memiliki pola. Pendek, pendek, panjang. Pendek, pendek, panjang. Nadine teringat kode Morse dasar yang pernah diajarkan ayahnya yang seorang pramuka. Dalam komunikasi radio, itu bisa berarti unknown atau peringatan akan adanya gangguan. Nadine menatap layar navigasi lagi, tapi pesan itu sudah hilang, kembali ke peta yang membeku. Ia berada dalam dilema yang mematikan. Pesan itu memperingatkannya untuk menjauh dari polisi. Tapi siapa yang mengirimnya? Jika itu suaminya, bukankah dia sudah mati? Jika itu orang yang menaruh benda ini, mengapa mereka memperingatkannya? Atau mungkin ini jebakan agar aku tidak mencari perlindungan? Pikir Nadine cepat. Ia melihat SUV hitam di belakangnya mulai kehilangan kesabaran dan mencoba menyalip dari sisi kiri. Nadine tidak punya pilihan lain. Logikanya mengatakan bahwa di kantor polisi, setidaknya ada saksi mata. Jika ia terus berputar-putar di jalanan, ia hanya akan menjadi sasaran empuk. Nadine memacu mobilnya lebih kencang, melompati jalur busway demi menghindari kemacetan. Ia bisa merasakan hawa panas mulai terpancar dari tasnya. Aroma logam terbakar mulai memenuhi kabin. Sesuatu di dalam cakram itu sedang bekerja keras, memproses entah apa, atau mungkin sedang menghancurkan diri. Saat ia mendekati gerbang markas Polsek, SUV hitam di belakangnya tiba-tiba berbelok tajam menjauh, menghilang ke dalam gang kecil. Nadine merasa sedikit lega, namun peringatan di layar mobilnya tadi tetap terngiang-ngiang. Mereka menunggu. Siapa? Mereka? Polisi? Atau orang yang menyamar di sana? Nadine memarkir mobilnya dengan sembarangan di depan lobi kantor polisi. Ia menyambar tasnya. Begitu tangannya menyentuh tas itu, ia hampir menjerit karena panasnya. Tanpa memedulikan pandangan orang-orang di sekitar, ia berlari masuk ke dalam gedung yang beraroma kopi basi dan asap rokok itu. Di dalam, suasananya sibuk seperti biasa. Orang-orang mengurus SIM, melaporkan kehilangan, atau sekadar duduk menunggu. Nadine menerobos antrean menuju meja piket. Seorang petugas polisi setengah baya dengan nama tag Bambang menatapnya dengan heran. "Tolong, Pak," kata Nadine terengah-engah. Ia meletakkan tasnya di atas meja kayu yang tinggi. "Saya menemukan ini di tas saya. Saya tidak tahu ini apa, tapi ini mematikan semua sinyal dan ini panas sekali." Nadine merogoh ke dalam tas dengan hati-hati menggunakan ujung jarinya, lalu mengeluarkan cakram logam hitam yang kini bersinar merah terang. Begitu benda itu diletakkan di atas meja, hal aneh terjadi. Semua komputer di ruangan piket itu mendadak padam. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip tidak stabil, dan suara radio komunikasi polisi di pinggang petugas Bambang berubah menjadi raungan statis yang memekakan telinga. Petugas Bambang, yang awalnya hendak menegur Nadine karena tidak mengantre, mendadak mematung. Matanya terbelalak melihat pola heksagonal pada benda itu. Tangannya yang memegang ballpoint gemetar. Nadine mengira ia akan aman di sini. Namun, reaksi polisi itu justru membuatnya lebih takut daripada saat ia diikuti SUV hitam tadi.
Bu, suara polisi itu bergetar. Nyaris berbisik. Pelan-pelan mundur dari meja ini. Ada apa, Pak? Tanya Nadine. Suaranya ikut bergetar. Polisi itu tidak menjawab. Ia malah meraih interkom manual yang masih menggunakan kabel. Kode merah. Evakuasi lobi sekarang. Hubungi Gegana dan unit intelijen pusat. Ia lalu menatap Nadine dengan tatapan yang penuh kengerian. Bu, hati-hati. Ini alat yang sangat berbahaya. Ini bukan bom biasa, ini adalah pemantik frekuensi militer tingkat tinggi. Bagaimana bisa benda ini ada pada Anda? Nadine syok. Ia mundur selangkah, menabrak kursi plastik di belakangnya. Di tengah kepanikan dan suara sirine yang mendadak meraung di dalam gedung, satu hal terlintas di pikirannya. Jika polisi saja ketakutan, maka ia baru saja membawa maut ke tempat yang salah. Dan di antara kerumunan orang yang berlarian keluar, Nadine melihat seseorang di sudut ruangan, seorang pria dengan jaket gelap yang menatapnya dengan tatapan yang ia kenal baik. Tatapan yang seharusnya sudah terkubur 2 tahun lalu. Kekacauan meledak dalam hitungan detik. Suara kursi yang terseret, teriakan perintah petugas, dan derap langkah kaki yang terburu-buru menciptakan simfoni ketakutan di lobi kantor polisi itu. Nadine berdiri mematung, seolah-olah kakinya telah berubah menjadi beton. Pandangannya terkunci pada cakram logam di atas meja piket yang kini berdenyut dengan cahaya merah yang semakin pekat. Seirama dengan detak jantungnya yang menggila. Ibu, saya bilang mundur. Petugas Bambang berteriak. Suaranya parau karena panik. Ia menarik Nadine dengan kasar menjauh dari meja kayu tersebut, membawanya ke balik pilar beton besar yang dianggap cukup kuat untuk menahan ledakan, meskipun Bambang sendiri tidak yakin apa yang sedang mereka hadapi. Nadine tersentak. Kesadarannya kembali pulih saat ia merasakan tarikan kuat di lengannya. Apa itu, Pak? Kenapa Bapak sebut itu berbahaya? Bambang tidak menjawab secara langsung. Ia sibuk menekan tombol pada radio panggil di bahunya. Namun yang keluar hanyalah suara desis statis yang tajam. Sial! Alat ini mematikan semua komunikasi. Umpatnya. Ia melirik Nadine dengan tatapan tajam yang dipenuhi kecurigaan sekaligus kengerian. Saya pernah melihat prototipe benda seperti ini saat pelatihan anti-teror 5 tahun lalu. Ini bukan sekadar bom fisik, Bu. Ini adalah signal breaker kelas militer yang dimodifikasi. Jika panasnya mencapai titik jenuh, ia tidak hanya akan meledak, tapi juga akan menghapus seluruh data digital dalam radius 500 meter. Semua server, semua ponsel, semua memori bank, semuanya akan hangus. Nadine merasakan dingin yang menusuk tulang meskipun udara di kantor polisi itu pengap. Menghapus data? Pikirannya melayang pada peringatan di layar mobilnya tadi. Jangan ke kantor polisi. Mereka menunggu. Pak, saya harus pergi, bisik Nadine tiba-tiba. Instingnya mengatakan bahwa berada di sini adalah sebuah kesalahan fatal. Jika alat itu menghapus data, maka ia akan kehilangan satu-satunya bukti digital tentang apa yang terjadi pagi ini. Dan lebih buruk lagi, ia akan terjebak di tempat yang kini menjadi target. Ibu tidak boleh kemana-mana. Ibu adalah saksi kunci sekaligus tersangka potensial. Bambang menahan bahu Nadine. Namun, perhatian mereka teralih saat pintu kaca lobi pecah berkeping-keping. Bukan karena ledakan, melainkan karena sebuah granat asap dilemparkan dari luar. Asap putih tebal mulai memenuhi ruangan dalam sekejap, memerihkan mata dan menyesakkan napas. Suara sirine di kejauhan terdengar semakin mendekat, namun di dalam lobi, kegelapan dan asap menciptakan labirin yang mencekam. Tunduk, teriak Bambang. Nadine terbatuk. Ia jatuh berlutut. Dalam keremangan asap, ia melihat bayangan seseorang bergerak dengan tenang, kontras dengan orang-orang lain yang berlarian panik. Bayangan itu mendekati meja piket tempat alat itu diletakkan. Dengan gerakan yang sangat efisien dan terlatih, sosok itu meraih cakram logam panas tersebut menggunakan sarung tangan khusus dan memasukkannya ke dalam tas kedap sinyal. Nadine menyipitkan mata yang berair. Pria berjaket gelap itu lagi. Aris? Suara Nadine nyaris tak terdengar, tertelan oleh suara kekacauan di sekelilingnya. Sosok itu berhenti sejenak. Kepalanya menoleh sedikit ke arah Nadine.
Cahaya merah yang tersisa dari alat itu sempat menyinari profil samping wajahnya sebelum akhirnya padam sepenuhnya di dalam tas kedap. Itu adalah rahang yang sama, garis hidung yang sama, namun mata itu dingin dan tidak mengenali Nadine sama sekali. Pria itu berbalik dan menghilang ke dalam kabut asap sebelum Nadine sempat memanggilnya lagi. "Ibu, ikut saya." Bambang menarik Nadine menuju pintu belakang, area yang biasanya digunakan untuk membawa tahanan. Mereka melewati lorong sempit yang remang-remang. Nadine merasa kepalanya berdenyut hebat. Ia merasa seolah-olah realitasnya sedang terkoyak. Suaminya sudah mati. Ia sendiri yang mengidentifikasi jenazahnya 2 tahun lalu. Meskipun saat itu kondisi jenazah sangat buruk akibat kecelakaan pesawat yang meledak di udara. Begitu mereka mencapai pintu keluar di area parkir belakang, Nadine melihat ponselnya yang ia genggam erat tiba-tiba menyala sendiri. Tidak ada sinyal seluler, namun sebuah aplikasi yang belum pernah ia lihat sebelumnya terbuka secara otomatis. Layar ponselnya menampilkan sebuah peta radar kecil dengan satu titik hijau yang berkedip. Di bawahnya tertulis, "Lari lewat gerbang timur." Mereka bukan polisi. Nadine menatap petugas Bambang yang sedang mencoba membuka pintu gerbang belakang yang terkunci secara elektronik. Bambang tampak sangat frustrasi karena sistem kunci digital itu mati total akibat gangguan frekuensi tadi. "Pak Bambang," panggil Nadine dengan nada yang lebih tenang namun penuh tekanan. "Kenapa gerbangnya tidak bisa dibuka manual?" "Ini sistem keamanan baru, Bu." "Sialan, semuanya mati." Bambang memukul panel pintu dengan kepalan tangannya. Nadine melirik kembali ke ponselnya. Titik hijau di radar itu menunjukkan sebuah jalur keluar lewat sebuah gudang tua di samping kantor polisi yang terhubung dengan gang sempit. Ia mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Jika alat tadi adalah pengacau sinyal militer, mengapa ponselnya tiba-tiba bisa berfungsi untuk menampilkan pesan ini? Jawabannya hanya satu. Ponselnya bukan sedang diretas oleh musuh, melainkan sedang dikendalikan oleh seseorang yang memiliki akses pintu belakang ke perangkatnya. Seseorang yang tahu persis protokol keamanan yang ia gunakan. "Maafkan saya, Pak," kata Nadine pelan. Sebelum Bambang sempat menoleh, Nadine memungut sebuah tabung pemadam api yang tergantung di dinding dekat mereka. Dengan kekuatan yang lahir dari rasa putus asa, ia menyemprotkan isi tabung itu ke arah Bambang, menciptakan awan putih instan yang membutakan polisi itu. Nadine tidak bermaksud melukai. Ia hanya butuh waktu. Ia berlari ke arah berlawanan, menuju gudang tua yang ditunjukkan oleh ponselnya. Napasnya tersengal. Blazer pasirnya kini kotor terkena debu dan jelaga. Di dalam gudang yang gelap dan berbau oli itu, Nadine menemukan sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik tumpukan ban bekas. Ia mendorong pintu itu dan mendapati dirinya berada di sebuah gang sempit yang becek. Ia terus berlari hingga mencapai jalan raya yang berbeda. Di sana, sebuah motor metik tua terparkir dengan kunci yang masih menggantung. Di atas joknya terdapat sebuah helm dan sebuah catatan kecil yang ditempelkan di spion. "Pakai ini. Jangan lihat ke belakang." Nadine memakai helm tersebut, menyalakan motor, dan segera bergabung dengan arus lalu lintas yang padat. Air matanya mulai mengalir di balik kaca helm. Ia tidak tahu siapa yang membantunya, atau siapa yang ia temui di kantor polisi tadi. Namun satu hal yang pasti, hidupnya yang tenang dan teratur telah hancur selamanya. Ia baru saja menyadari bahwa saat ia membuka tasnya pagi tadi, ia tidak hanya menemukan sebuah alat aneh. Ia telah membuka pintu menuju sebuah konspirasi yang melibatkan kematian palsu, teknologi terlarang, dan identitas dirinya sendiri yang selama ini disembunyikan dalam lipatan memorinya. Di kejauhan, sirine polisi masih meraung-raung di sekitar markas Polsek, namun Nadine kini melaju ke arah yang berlawanan, menuju sebuah koordinat yang baru saja muncul di layar ponselnya, Taman Pemakaman Umum Kalibata. Tempat di mana Nissan Aris berdiri tegak tanpa ada tubuh di bawahnya. Nadine memacu motor tua itu dengan tangan yang gemetar hebat. Angin jalanan Jakarta yang panas menerpa wajahnya di balik kaca helm. Namun ia merasa kedinginan. Bayangan pria di kantor polisi tadi terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Mata itu. Rahang itu. Bagaimana mungkin seseorang yang telah dikubur 2 tahun lalu bisa berdiri dengan begitu tegap di tengah kekacauan asap?
Ia sengaja memilih jalan-jalan tikus, menghindari kamera etle dan pos polisi lalu lintas. Peta di ponselnya, yang kini beroperasi melalui jaringan satelit enkripsi yang tidak ia kenali, terus menuntunnya menuju satu titik, TPU Kalibata. Sesampainya di gerbang pemakaman, suasana terasa sunyi, kontras dengan keriuhan di pusat kota. Nadine memarkir motornya di bawah pohon Kamboja besar yang meranggas. Ia melangkah cepat. Sepatunya menginjak rumput yang mulai menguning. Langkahnya terhenti di depan sebuah nisan granit hitam bertuliskan, Aris Wiryawan, 1985 hingga 2024. Siapa kau sebenarnya, Aris? Bisik Nadine. Air matanya jatuh menetes ke atas rumput. Tiba-tiba, ponsel di sakunya bergetar. Sebuah pesan masuk. Ketuk sudut kanan bawah nisan. Hitungan 3. Sekarang. Nadine ragu, namun rasa penasarannya mengalahkan logika. Ia berjongkok. Jemarinya menyentuh sudut granit yang dingin. Ia mengetuknya 3 kali. Sebuah bunyi klik mekanis terdengar halus. Bagian samping nisan itu bergeser beberapa sentimeter, menyingkap sebuah kompartemen kecil yang kedap air. Di dalamnya terdapat sebuah alat pemindai retina portabel dan sebuah suntikan kecil berisi cairan bening. Ini gila, gumam Nadine. Baru saja ia hendak menyentuh alat itu. Suara langkah kaki di atas kerikil membuatnya menoleh cepat. 3 pria berpakaian sipil namun dengan potongan rambut cepak militer muncul dari balik deretan nisan. Mereka memegang senjata pendek dengan peredam suara. Ibu Nadine, tolong menjauh dari nisan itu dan angkat tangan. Perintah salah satu dari mereka. Suaranya datar, tanpa emosi. Kami dari unit intelijen pusat. Anda membawa aset negara yang sangat sensitif. Aset negara. Nadine berdiri perlahan. Tangannya terangkat. Maksud kalian cakram hitam itu? Bukankah rekan kalian sudah mengambilnya di kantor polisi? Para pria itu saling melirik. Kantor polisi? Tidak ada unit kami yang masuk ke kantor polisi tadi. Kami baru saja tiba untuk menjemput Anda. Darah Nadine terasa membeku. Jika mereka bukan dari kantor polisi, lalu siapa pria yang mengambil alat itu di tengah asap tadi? Dan jika orang-orang di depannya ini adalah intelijen resmi, mengapa mereka tampak begitu mengancam? Jangan bergerak. Salah satu pria maju, mencoba meraih lengan Nadine. Tiba-tiba, sebuah ledakan suara frekuensi tinggi kembali terdengar. Kali ini bukan dari tas Nadine, melainkan dari arah pohon Kamboja tempat ia memarkir motor. Gelombang suara itu begitu kuat hingga membuat ketiga pria tersebut tersungkur sambil memegangi telinga mereka yang berdarah. Nadine juga merasa mual, namun ia tidak merasakan sakit yang sama. Sesosok pria muncul dari balik bayangan pohon. Pria berjaket gelap tadi. Ia memegang sebuah perangkat serupa dengan cakram hitam yang ada di tas Nadine, namun ukurannya lebih kecil. Ikut aku jika kau ingin hidup, Nadine. Suara itu berat, dalam, dan sangat familiar. Aris. Nadine terpaku. Pria itu melepas tudung jaketnya. Benar. Itu suaminya. Namun ada bekas luka bakar memanjang di sisi kiri wajahnya. Dari pelipis hingga ke leher. Tidak ada waktu untuk penjelasan. Orang-orang ini bukan intelijen. Mereka adalah kontraktor swasta yang ingin menjual isi otakmu. Isi otakku. Nadine berteriak bingung. Apa maksudmu? Aris menerjang maju, menarik tangan Nadine tepat saat salah satu pria di tanah mencoba melepaskan tembakan. Peluru itu menyerempet nisan granit, memercikan bunga api. Mereka berlari menuju sebuah mobil van putih yang terparkir di luar pagar pemakaman. Di dalam van yang gelap dan dipenuhi monitor, Aris segera mengunci pintu. Ia menyalakan mesin dan memacu mobil itu keluar dari area Kalibata dengan kecepatan tinggi. Dengar, Nadine. Aris bicara sambil menatap kaca spion dengan waspada. 2 tahun lalu, kecelakaan itu disetting. Aku harus menghilang karena aku menemukan bahwa proyek Mnemotion yang kita kerjakan bersama bukan untuk mengobati Alzheimer. Aku kurator seni. Aris. Aku tidak pernah mengerjakan proyek medis atau militer. Seru Nadine frustrasi. Aris meliriknya dengan tatapan iba. Itulah masalahnya.
Mereka menghapus memorimu sebelum mereka melepasmu kembali ke masyarakat. Kau bukan kurator seni, Nadine. Kau adalah arsitek sistem enkripsi biologis. Data korupsi yang bisa menjatuhkan setengah dari kabinet negeri ini tidak disimpan di server. Data itu disembunyikan di dalam jaringan sarafmu, di bawah lapisan memori palsu tentang kehidupan normal kita. Nadine merasa dunia berputar. Semua kenangannya, pernikahan mereka, pekerjaan di galeri, bahkan hobi memasaknya, terasa seperti lapisan cat murah yang mulai mengelupas. Lalu alat di tasku tadi? Tanya Nadine dengan suara bergetar. Itu adalah kunci dekripsi. Begitu kau membukanya, sinyalnya mengaktifkan protokol pemulihan memori. Itulah sebabnya polisi itu panik. Alat itu memancarkan radiasi yang bisa menghancurkan perangkat elektronik di sekitarnya karena ia sedang mencoba melakukan handshake dengan chip yang tertanam di pangkal tengkorakmu. Nadine meraba bagian belakang lehernya. Ia merasakan sebuah benjolan kecil yang selama ini ia kira hanyalah bekas luka lama akibat jatuh saat kecil. Kau membawanya ke kantor polisi, dan itu adalah kesalahan terbesar, lanjut Aris. Sekarang mereka tahu kau sudah aktif. Dan polisi yang kau temui tadi? Bambang? Dia bukan polisi biasa. Dia adalah informan untuk pihak lawan. Tapi dia bilang itu berbahaya. Tentu saja berbahaya bagi mereka. Karena jika memorimu kembali, kau adalah senjata paling mematikan di negara ini. Aris mengerem mendadak di sebuah gudang tua di pinggiran kota yang tampak terbengkalai. Di dinding gudang itu, Nadine melihat simbol-simbol aneh yang kini mulai terasa tidak asing baginya. Simbol-simbol yang menyerupai pola heksagonal pada cakram hitam tersebut. Sekarang, Aris menatap mata Nadine dalam-dalam. Pilihannya ada di tanganmu. Kita bisa lari dan mencoba menghapus chip itu. Atau kita selesaikan apa yang kita mulai 2 tahun lalu. Tapi ingat, begitu aku menekan tombol sinkronisasi ini, Nadine sang kurator seni akan mati, dan Nadine yang asli akan bangun. Nadine menatap sebuah layar di dalam van yang mulai menampilkan bar progres berwarna biru. Sinkronisasi memori, 12%. Kepala Nadine mulai berdenyut hebat. Potongan-potongan gambar asing mulai bermunculan di benaknya. Ruang laboratorium putih, deretan kode pemrograman yang mengalir seperti hujan, dan tangan Aris yang menggenggam tangannya di bawah lampu operasi. Siapa aku sebenarnya, Aris? Tanya Nadine untuk terakhir kalinya. Aris hanya tersenyum tipis, senyuman yang penuh dengan kesedihan. Kau adalah kunci untuk menghancurkan mereka semua, sayang. Gudang tua di pinggiran Jakarta itu berbau apek, campuran antara oli mesin yang menguap dan debu dekade yang menumpuk. Aris menarik Nadine masuk ke dalam sebuah ruangan kecil di sudut gedung yang telah disulap menjadi pusat kendali teknologi tinggi. Monitor-monitor datar berjajar, menampilkan aliran kode hijau yang kontras dengan dinding bata yang mengelupas. Duduk, Nadine. Napas perlahan. Perintah Aris sambil memasangkan beberapa sensor kecil ke pelipis Nadine. Aku tidak bisa. Aris. Kepalaku rasanya mau pecah. Nadine memegangi kepalanya. Denyutan itu bukan lagi sekadar sakit kepala. Itu seperti ada ribuan jarum listrik yang mencoba menjahit kembali jaringan sarafnya. Setiap kali bar progres di monitor bertambah. Sinkronisasi memori, 28%. Sebuah kilasan gambar menghantam kesadarannya. Ia melihat dirinya sendiri, bukan mengenakan blazer kurator, melainkan jas laboratorium putih bersih. Ia tidak sedang memegang katalog lukisan, melainkan sebuah tablet yang menampilkan pemetaan otak manusia. Galeri itu. Nadine bergumam dengan suara serak. Galeri Nasional tempatku bekerja itu bukan sekadar museum, kan? Aris berhenti sejenak, menatap istrinya dengan iba. Lantai bawah tanah galeri itu adalah node 7. Kau sendiri yang merancang arsitekturnya. Lukisan-lukisan yang kau kurasi setiap hari, itu adalah pola enkripsi visual. Siapapun yang melihat lukisan itu dalam urutan tertentu, sebenarnya sedang memasukkan kunci akses ke server pusat tanpa mereka sadari. Nadine ternganga. Jadi selama 2 tahun ini, Aku adalah penjaga gerbang yang tidak sadar. Tepat.
Mereka menghapus ingatanmu agar kau bisa menjaga aset itu dengan tulus tanpa kecurigaan. Seorang penjaga yang tidak tahu dia sedang menjaga apa adalah penjaga terbaik di dunia. Aris menjelaskan sambil mengetik cepat di papan ketik. Tapi alat yang kau temukan di tasmu tadi, the core, adalah pemicu paksa. Seseorang dari dalam organisasi ingin kau bangun lebih awal. Tiba-tiba, lampu di gudang itu berkedip. Suara dengungan rendah terdengar dari luar. Getaran yang membuat debu-debu di langit-langit berjatuhan. Mereka di sini, desis Aris. Ia menyambar sebuah senapan serbu dari bawah meja. Nadine, proses ini tidak bisa dihentikan. Jika aku mencabutnya sekarang, otakmu akan mengalami shutdown permanen. Kau harus bertahan. Aris, tunggu. Siapa? Mereka? Unit pembersih. Mereka tidak ingin data itu bocor. Dan mereka tidak ingin kau jatuh ke tangan faksi lain. Suara ledakan keras menghancurkan pintu depan gudang. Tim taktis berbaju hitam, menggunakan masker gas dan kacamata night vision, menyerbu masuk. Mereka tidak menggunakan peluru tajam, melainkan peluru kejut listrik. Mereka ingin Nadine hidup-hidup. Aris membalas tembakan, menciptakan barikade api dengan meledakkan beberapa kalengket di dekat pintu masuk. Tetap di posisimu, Nadine. Jangan lepaskan sensornya. Di tengah desingan peluru dan teriakan, dunia Nadine mendadak senyap. Suara Aris menjauh, digantikan oleh suara dengung frekuensi yang sangat murni. Di depan matanya, bar progres melonjak tajam. Sinkronisasi memori, 65%. Flashback itu datang seperti tsunami. Nadine melihat dirinya berdiri di depan sebuah layar besar 2 tahun lalu. Di sampingnya ada seorang jenderal dan seorang menteri. Mereka sedang melihat peta aliran dana gelap yang mengalir ke luar negeri. Dana yang jumlahnya cukup untuk membangun 10 kota baru. Data ini terlalu besar untuk disimpan di perangkat keras apapun. Nadine, kata sang jenderal. Mereka akan menemukannya. Kita butuh tempat yang mustahil mereka retak. Nadine muda tersenyum tenang. Otak manusia adalah server paling aman, jenderal. Dengan protokol Mnemosyne, kita bisa menyimpan data ini di jaringan sinapsis saya. Saya akan menjadi brankas berjalan. Tapi risikonya, Nadine, kau akan kehilangan jati dirimu. Sela Aris yang saat itu berdiri di belakangnya dengan wajah cemas. Hanya sementara, Aris. Sampai saatnya tiba untuk membongkar semuanya. Kembali ke realitas. Nadine menjerit. Air mata mengalir deras dari matanya yang kini memerah. Ia mengingat semuanya. Ia mengingat bahwa ia sendiri yang merancang skenario kematian Aris untuk melindungi suaminya itu dari kejaran musuh. Ia mengingat bahwa ia secara sukarela menjalani prosedur penghapusan memori. Aris! Nadine berteriak. Suaranya kini terdengar berbeda. Lebih tegas, lebih dingin. Aris yang sedang berlindung di balik meja besi menoleh. Nadine? Kau sudah kembali. Nadine mencabut sensor dari pelipisnya. Ia tidak lagi gemetar. Ia berdiri dengan tenang di tengah hujan peluru, seolah-olah ia tahu persis kemana peluru-peluru itu akan meluncur. Insting kuratornya hilang, digantikan oleh presisi seorang arsitek sistem tingkat tinggi. Matikan apinya, Aris, kata Nadine datar. Mereka tidak akan menembakku. Mereka butuh kode akses yang hanya ada di lobus frontalku. Nadine melangkah maju menuju tim taktis yang kini ragu-ragu untuk menembak. Salah satu anggota tim maju, mengarahkan senjatanya ke kepala Nadine. Serahkan the core, atau kami buat kau koma selamanya. Teriak pemimpin tim tersebut. Nadine tersenyum tipis. Sebuah senyum yang membuat para tentara terlatih itu merinding. Kalian pikir kalian sedang mengejar seorang wanita yang bingung? Kalian baru saja membangunkan sistem operasi yang paling dicari di dunia. Nadine mengangkat tangannya, bukan untuk menyerah, melainkan untuk menyentuh sebuah panel kontrol di dinding gudang yang selama ini tersembunyi. Dengan satu ketukan berirama, sama seperti ketukannya pada nisan di pemakaman, ia mengaktifkan sistem pertahanan rahasia gudang tersebut. Lantai gudang bergetar. Dinding-dinding bergeser. Ternyata, gudang ini bukan sekadar tempat persembunyian,
melainkan cafe house tingkat tinggi yang juga dirancang oleh Nadine sendiri bertahun-tahun lalu. Aris, ambil tas kedap sinyalnya. Perintah Nadine tanpa menoleh. Kita tidak akan lari lagi. Kita akan pergi ke tempat di mana semua ini dimulai. Kemana? Tanya Aris. Galeri Nasional. Ada satu lukisan terakhir yang harus aku selesaikan. Hujan mulai mengguyur Jakarta, menyamarkan jejak ban mobil van putih yang dipacu Aris menuju jantung kota. Di dalam kabin yang pengap, Nadine duduk bersandar dengan mata terpejam. Namun, otaknya tidak sedang beristirahat. Berkas-berkas memori yang tadinya terkunci kini berhamburan seperti potongan teka-teki yang memaksa diri untuk menyatu. Ia bukan lagi Nadine yang rapuh. Ada ketajaman yang dingin dalam sorot matanya saat ia membukanya kembali. Kau ingat bagaimana kau menaruh dekor di tasmu sendiri? Tanya Aris memecah keheningan. Ia melirik Nadine melalui kaca spion tengah. Nadine menggeleng pelan. Jemarinya memijat pelipis. Tidak secara sadar. Tapi protokol Mnemotion memiliki fitur auto-trigger. Jika sensor biometrik di apartemenku mendeteksi anomali pada detak jantungku atau ada penyusup yang mendekat, sistem bawah sadarku akan menuntun tanganku untuk mengambil alat itu dari kompartemen rahasia. Aku yang lama sedang melindungi aku yang baru. Atau seseorang yang tahu jadwalmu menyelinap masuk. Aris bergumam. CCTV apartemenmu. Aku sempat meretasnya sebelum menjemputmu di pemakaman. Aris memutar sebuah tablet dan menyerahkannya kepada Nadine. Layar itu menampilkan rekaman hitam putih koridor apartemen Nadine pukul 4 subuh tadi. Seorang pria bertopi rendah berjalan dengan langkah yang sangat dikenali Nadine. Pria itu berhenti di depan pintunya, memasukkan sesuatu ke dalam tas yang tergantung di gagang pintu dalam, sebuah celah keamanan yang biasa Nadine lakukan saat terburu-buru. Nadine membelalak. Itu kau, Aris? Bukan, jawab Aris tegas. Lihat cara dia berjalan. Bahu kirinya sedikit turun. Itu luka lama dari latihan di kamp intelijen 10 tahun lalu. Itu bukan aku, Nadine. Itu adalah bayanganku. Nadine mengerutkan kening. Maksudmu, proyek Mnemoshne tidak hanya dilakukan padaku. Ada subjek kedua. Seorang ganda. Mereka menciptakan, Aris, lain untuk mengawasimu jika aku berkhianat. Dan tampaknya, Aris, yang itu mulai bermain di dua kaki. Dia yang menaruh alat itu agar kau bangun. Tapi dia juga yang memberitahu unit pembersih lokasi kita. Mobil van itu berhenti di sebuah gedung parkir gelap yang terhubung langsung dengan bagian belakang Galeri Nasional. Nadine turun dengan langkah mantap. Ia mengenal setiap jengkal gedung ini. Baginya, galeri ini bukan lagi tempat pameran seni, melainkan sebuah papan sirkuit raksasa yang menyamar sebagai arsitektur kolonial. Kita punya waktu 30 menit sebelum sistem keamanan pusat menyadari kehadiran kita, kata Aris sambil memeriksa senjatanya. Mereka tidak akan menyadarinya, sahut Nadine dingin. Aku yang membangun sistem ini. Aku tahu di mana lubang cacingnya. Mereka menyelinap melalui pintu servis, melewati deretan palet kayu yang berisi lukisan-lukisan yang akan dipamerkan bulan depan. Nadine berhenti di depan sebuah lukisan abstrak besar karya maestro kenamaan yang baru saja ia kurasi minggu lalu. Lukisan itu didominasi warna merah dan hitam dengan garis-garis yang tampak acak. Bagi pengunjung biasa, itu adalah ekspresi penderitaan. Bagi Nadine, itu adalah peta topografi digital. Nadine menyentuh bingkai kayu di sisi kiri, lalu menggeser jarinya mengikuti alur cat minyak yang tebal. Sebuah panel tersembunyi terbuka di balik kanvas. Di dalamnya terdapat pemindai telapak tangan. Begitu Nadine meletakkan tangannya, lampu indikator berubah hijau. Selamat datang kembali, Arsitek 01. Suara mesin yang halus menyapa. Lantai di bawah mereka bergetar pelan. Sebuah lift barang kecil yang tidak terdaftar di denah resmi gedung muncul dari balik dinding. Mereka masuk ke dalamnya, turun menuju lantai bawah tanah yang jauh lebih dalam dari ruang penyimpanan artefak biasa. Aris, panggil Nadine saat lift bergerak turun. Jika, Aris, yang lain itu ada di sini, apa yang harus kita lakukan? Aris menatap istrinya lekat-lekat. Hanya ada satu Aris yang mencintaimu.
Nadine. Sisanya adalah kode pemrograman yang harus dihapus. Pintu lift terbuka, menyingkap sebuah ruangan putih steril yang sangat luas. Di tengahnya, terdapat sebuah tabung kaca raksasa berisi cairan biru yang berpendar, pusat dari proyek Mnemosyne. Namun, di depan tabung itu, seseorang sudah menunggu. Seorang pria dengan wajah yang identik dengan Aris, tanpa bekas luka bakar, berdiri dengan setelan jas rapi. Ia memegang sebuah tablet yang terhubung langsung ke inti server. "Kau terlambat, Nadine," kata pria itu dengan suara yang persis seperti Aris 2 tahun lalu. "Atau harus kupanggil, Brankas?" Nadine melangkah maju, tangannya mengepal. Di belakangnya, Aris asli mengangkat senjatanya. Namun pria di depan mereka hanya tersenyum tenang. "Jangan tembak, Aris," cegah Nadine. Dia tidak berbohong. Dia bukan hanya klon. Dia adalah pemegang kunci kedua. Jika dia mati sebelum sinkronisasi selesai, data di otakku akan meledak dan menghancurkan seluruh sistem sarafku. Pria itu tertawa kecil. Cerdas seperti biasanya. "Sekarang, Nadine, mari kita selesaikan mahakarya ini. Serahkan tekor, dan aku akan membiarkan suamimu yang cacat itu hidup." Nadine melirik Aris, lalu kembali menatap kembarannya yang sempurna. Ia merogoh tasnya, mengeluarkan cakram logam hitam yang kini kembali berkedip biru tenang. Ia tahu, di ruangan ini, tidak ada lagi ruang untuk emosi kurator seni. Yang ada hanyalah perhitungan logis antara hidup, mati, dan rahasia negara yang terkubur di kepalanya. Ruangan putih steril itu mendadak terasa sempit. Nadine berdiri di antara dua pria yang memiliki wajah yang sama dengan pria yang dicintainya. Di sebelah kirinya, Aris dengan bekas luka bakar dan napas yang memburu, seorang penyintas yang hancur. Di depannya, Aris yang sempurna, tanpa celah, berdiri dengan ketenangan seorang predator digital. "Kau pikir kau bisa memilih, Nadine?" Aris yang sempurna, sang ganda, melangkah maju. "Kau didesain untuk patuh pada sistem. Dan akulah sistem itu sekarang." Nadine menggenggam tekor erat-erat. Logam dingin itu kini terasa seperti bagian dari kulitnya. "Kau bukan Aris. Kau hanyalah skrip yang berjalan di atas perangkat keras. Aris yang asli tidak akan pernah memanggilku Brankas. Nama adalah label bagi mereka yang memiliki emosi tidak stabil," sahut sang ganda dingin. Ia menekan sebuah perintah di tabletnya. Seketika, dinding-dinding ruangan putih itu berpendar terang. Ribuan baris kode mulai membanjiri lantai dan langit-langit, memproyeksikan data ke udara dalam bentuk hologram heksagonal. Nadine merasa kepalanya ditarik paksa. Pandangannya kabur. Dan tiba-tiba ia tidak lagi berada di ruang bawah tanah Galeri Nasional. Ia berdiri di sebuah ruang hampa yang gelap. Di sekelilingnya, jutaan fragmen memori melayang seperti pecahan kaca yang tajam. Ini adalah Mindscape, representasi visual dari isi otaknya yang sedang diproses oleh server Mnemosyne. "Selamat datang di rumahmu yang sebenarnya." Suara sang ganda bergema dari segala arah. Nadine melihat potongan ingatannya. Hari pernikahannya yang indah. Namun saat ia mendekat, wajah Aris di ingatan itu berubah menjadi kode biner. Ia melihat saat ia mengkurasi lukisan di galeri. Namun kanvas-kanvas itu kini menampilkan daftar transaksi bank gelap internasional. Seluruh hidupnya selama 2 tahun terakhir ternyata hanyalah sebuah simulasi yang dijalankan di atas kenyataan pahit. "Semua itu palsu, Nadine." Suara Aris yang asli terdengar jauh, seolah memanggil dari balik tembok tebal. "Jangan biarkan dia merestrukturisasi memorimu. Jika dia berhasil, kau akan menjadi boneka mereka selamanya." Nadine mencoba berlari di ruang hampa itu, namun kakinya terasa berat. Sang ganda muncul di depannya, tangannya terulur. "Serahkan kuncinya, Nadine. Kita bisa menghapus semua penderitaan ini. Kita bisa kembali ke apartemen itu, ke hidupmu yang tenang sebagai kurator. Aku akan menjadi Aris yang kau inginkan. Tanpa luka, tanpa konspirasi, tanpa ketakutan." Nadine bimbang. Godaan itu begitu kuat. Kehidupan sebagai kurator seni yang membosankan namun aman terasa jauh lebih menarik daripada menjadi target operasi intelijen.
Namun, di tengah fragmen memori yang melayang, Nadine melihat satu kepingan kecil yang buram. Itu bukan memori tentang kebahagiaan, melainkan memori tentang rasa sakit. Ia melihat dirinya sendiri di ruang operasi, menangis saat prosedur penghapusan memori dimulai. Ia melihat dirinya menggenggam tangan Aris yang asli dan berbisik, "Jangan biarkan mereka mengubahku menjadi sesuatu yang bukan aku." Itu adalah janji yang ia buat pada dirinya sendiri. "Tidak," bisik Nadine. Ia mengangkat dekor tinggi-tinggi di dalam ruang mental tersebut. "Kehidupan kurator itu memang indah, tapi itu adalah penjara yang kau bangun untukku. Kau akan hancur jika menolak," teriak sang ganda. Wajahnya mulai retak dan menampilkan sirkuit di baliknya. Nadine tidak mempedulikannya. Ia menempelkan cakram hitam itu ke dadanya sendiri, tepat di mana jantungnya berdetak. Ia tidak lagi mencoba melawan sinkronisasi. Ia memeluknya. Ia membiarkan seluruh data korupsi, seluruh kode enkripsi, dan seluruh rasa sakit itu mengalir masuk sekaligus. Sinkronisasi memori, 89%, 95%, 100%. Ledakan informasi menghantam kesadarannya. Nadine melihat nama-nama besar, angka-angka fantastis yang dicuri dari rakyat, dan protokol pembunuhan yang diperintahkan dari balik meja-meja mewah. Ia juga melihat kebenaran tentang dirinya. Ia bukan hanya arsitek sistem, ia adalah putri dari pria yang menginisiasi proyek ini, pria yang kemudian dikhianati dan dibunuh oleh rekan-rekannya sendiri. Dunia hampa itu pecah berkeping-keping. Nadine tersentak kembali ke dunia nyata. Ia jatuh berlutut di lantai ruang bawah tanah. Napasnya terengah-engah, namun matanya kini bersinar dengan kecerdasan yang tajam dan berbahaya. Di depannya, sang ganda berteriak kesakitan saat tabletnya meledak, terkena serangan balik data yang dikirimkan Nadine secara sadar. Aris yang asli segera berlari memeluk Nadine. "Kau berhasil? Kau masih di sana." Nadine menatap Aris, lalu menyentuh bekas luka di wajah suaminya. "Aku ingat semuanya, Aris. Aku ingat saat kau mencoba menghentikan ayahku. Aku ingat semuanya." Di sudut ruangan, sang ganda mulai bangkit, namun tubuhnya berkedut aneh. Sistem di ruangan itu mulai mengeluarkan asap. Alarm merah meraung-raung. "Kalian tidak bisa keluar," desis sang ganda dengan suara yang rusak. "Protokol penghancuran diri sudah aktif. Jika data itu tidak bisa dimiliki, maka galeri ini akan menjadi kuburan kalian." Nadine berdiri. Ia tidak tampak takut. Ia berjalan menuju komputer induk yang masih berfungsi. "Kau lupa satu hal," katanya sambil mengetik kode dengan kecepatan yang hampir tidak manusiawi. "Aku yang membangun sistem ini. Dan di setiap sistem yang kubangun, aku selalu menyisakan satu pintu keluar yang tidak pernah kau temukan." Nadine menoleh ke arah Aris. "Kita punya waktu 2 menit. Ambil semua drive cadangan. Kita tidak hanya akan lari, Aris. Kita akan membakar dunia mereka dengan apa yang ada di kepalaku." Suara sirene penghancuran diri bergema di lorong-lorong beton Galeri Nasional. Sebuah raungan mekanis yang menandakan akhir dari sebuah era. Nadine menyambar tas kedap sinyal yang kini berisi dekor dan beberapa drive cadangan yang berhasil diamankan Aris. Mereka berlari menuju lift barang. Namun sebelum pintunya tertutup, ledakan pertama mengguncang fondasi gedung. Debu putih dari langit-langit runtuh, menutupi pandangan mereka. Lantai atas sudah tidak aman. Mereka memblokir semua pintu keluar publik. Aris berteriak di tengah kebisingan. "Kita tidak lewat pintu depan," sahut Nadine. Ia menekan kombinasi tombol di panel lift yang tidak ada dalam instruksi manual. Lift itu sentak bergerak ke samping, masuk ke dalam jalur rel horizontal yang tersembunyi di balik dinding galeri. Ini adalah jalur evakuasi darurat yang dirancang Nadine untuk para pejabat tinggi, yang kini menjadi jalan tikus bagi pelariannya. Mereka keluar di sebuah gudang distribusi tua, 2 blok dari lokasi galeri. Di sana, sebuah sedan hitam tanpa plat nomor sudah menunggu. Nadine segera mengambil alih kemudi. Begitu mesin menderu, ia menyadari sesuatu yang aneh. Layar di dashboard mobilnya mulai berkedip-kedip menampilkan data aliran dana yang sama dengan yang ada di kepalanya. "Aris, mereka melakukan broadcasting.
Mereka mencoba melacak keberadaanku dengan memicu sinyal dari chip di leherku. Nadine menginjak gas sedalam mungkin. Sedan itu melesat membelah jalanan Jakarta yang sedang diguyur hujan deras. Namun, kekacauan baru saja dimulai. Di belakang mereka, 4 motor besar dengan pengendara berpakaian serba hitam muncul dari balik kabut hujan. Mereka bukan polisi, bukan pula tentara resmi. Mereka adalah unit pembersih yang dikirim oleh faksi yang kini terancam oleh data di kepala Nadine. Tunduk! Aris berteriak sambil mengeluarkan senapan dari bawah jok. Suara tembakan pecah di tengah kemacetan jalan Tamrin. Peluru-peluru menghantam kaca belakang sedan, menciptakan pola retakan sarang laba-laba. Nadine melakukan manuver gila, meliuk di antara bus Transjakarta dan mobil-mobil pribadi yang mulai panik. Namun, serangan musuh bukan hanya fisik. Tiba-tiba, lampu lalu lintas di depan mereka semua berubah menjadi merah secara bersamaan. Klakson bersahutan. Mobil-mobil dari arah berlawanan mendadak kehilangan kendali karena sistem kemudi otomatis mereka diretas. Mereka menggunakan Central Traffic Control untuk menjebak kita. Nadine berteriak. Ia bisa merasakan panas yang kembali memancar dari belakang lehernya. Chip itu bereaksi terhadap upaya peretasan massal yang dilakukan musuh. Pandangan Nadine mulai terdistorsi. Ia melihat jalanan bukan lagi sebagai aspal dan marka, melainkan sebagai aliran data biner. Ia bisa melihat frekuensi sinyal radio yang memancar dari motor-motor pengejarnya. Di mata Nadine yang kini terhubung dengan sistem kota, para pengejar itu tampak seperti titik-titik merah yang berdenyut. Aris, pegangan! Nadine tidak menginjak rem. Ia justru memacu mobilnya menuju sebuah truk kontainer yang sedang melintang di tengah jalan. Tepat sebelum tabrakan terjadi, ia menyentuh layar di dashboard, mengirimkan perintah override ke sistem hidrolik truk tersebut melalui koneksi chipnya. Pintu belakang kontainer terbuka seperti lidah yang menjulur, menciptakan tanjakan dadakan. Sedan hitam itu terbang melewati kontainer, mendarat dengan dentuman keras di sisi jalan yang lebih kosong, sementara para pengejar bermotor menabrak dinding kontainer yang menutup kembali dalam hitungan detik. Bagaimana kau melakukan itu? Aris terengah-engah. Wajahnya pucat. Aku tidak melakukan itu dengan tangan. Aris. Aku melakukannya dengan pikiranku. Nadine menjawab dengan nada yang mengerikan, dingin dan tanpa emosi. Sistem mnemoshne di otakku mulai menyatu dengan infrastruktur kota. Aku bisa mendengar lampu jalan. Aku bisa merasakan kamera CCTV. Namun, kemenangan itu singkat. Di langit, sebuah helikopter tanpa tanda pengenal muncul, menyorotkan lampu pencari yang sangat terang ke arah mobil mereka. Suara tembakan senapan mesin berat mulai menghujani atap mobil. Mereka tidak akan berhenti sampai aku mati atau tertangkap, kata Nadine. Dan jika aku tertangkap, mereka akan membedah otakku untuk mengambil enkripsi terakhir. Kita harus ke tempat yang tidak terjangkau sinyal. Aris memberikan saran. Terowongan bawah tanah MRT yang belum selesai di daerah Jakarta Barat. Di sana ada lapisan beton dan timbal yang cukup tebal untuk memutus pelacakan satelit. Nadine memutar kemudi dengan tajam, masuk ke sebuah area konstruksi yang dipagari seng. Ia menabrak pagar itu hingga hancur dan membawa mobilnya masuk ke dalam mulut terowongan yang gelap gulita. Di belakang mereka, suara helikopter meredup, digantikan oleh gema mesin mobil yang memantul di dinding terowongan. Setelah melaju beberapa kilometer di dalam kegelapan, Nadine akhirnya menghentikan mobilnya. Ia jatuh lunglai di atas kemudi. Darah segar mengalir dari hidungnya. Nadine, kau tidak apa-apa. Aris merengkuh bahunya. Nadine membuka matanya yang kini berwarna kemerahan akibat pecahnya pembuluh darah kecil. Beban datanya terlalu besar. Aris, protokol ini dirancang untuk disimpan, bukan untuk digunakan secara aktif sebagai senjata. Otakku mulai terbakar. Aris melihat ke arah ponsel Nadine yang tergeletak di dashboard. Sebuah koordinat baru muncul, namun kali ini bukan dari sistem musuh, melainkan dari sebuah pesan suara yang terenkripsi sangat tua. Pesan itu hanya berisi satu kalimat pendek dengan suara pria yang sudah sangat lama tidak Nadine dengar. Datanglah ke gudang tua di pelabuhan. Nadine.
Tempat di mana ayah menyimpan lukisan favoritmu. Nadine tersentak. Itu suara ayahnya. Pria yang seharusnya sudah meninggal 10 tahun lalu. Aris, bisik Nadine. Ini bukan sekadar tentang korupsi atau uang. Ini tentang sesuatu yang ayah simpan sebelum mereka membunuhnya. Kita harus ke pelabuhan. Itu bisa saja jebakan, Nadine. Aris memperingatkan. Mungkin. Tapi ini satu-satunya cara untuk menghentikan panas di kepalaku sebelum aku kehilangan kesadaranku sepenuhnya. Nadine menyalakan kembali mesin mobil. Di kegelapan terowongan itu, ia menyadari bahwa pengejaran di tengah kota tadi hanyalah pemanasan. Pertarungan sebenarnya menantinya di dermaga tua, di mana masa lalu dan masa depan akan beradu dalam satu titik ledak yang sama. Hujan di pelabuhan terasa lebih tajam, membawa aroma garam dan karat yang menusuk. Sedan hitam itu merayap pelan di antara jajaran kontainer raksasa yang tampak seperti monster logam yang sedang tidur. Nadine mematikan lampu depan mobil. Di ujung dermaga yang terbengkalai, sebuah gudang tua dengan atap seng yang berlubang berdiri kokoh. Di sana, satu lampu neon redup berkedip-kedip, seolah-olah sedang memberikan kode Morse bagi mereka yang tersesat. Nadine, kepalamu. Aris menyentuh dahi Nadine yang kini terasa panas membara. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Aku bisa merasakannya. Aris, semakin dekat kita dengan gudang itu, sinyal di kepalaku semakin stabil. Seperti ada magnet yang menarik frekuensi kacau ini ke satu titik pusat, bisik Nadine. Suaranya terdengar jauh, seolah jiwanya sedang terjebak di antara dua dunia, realitas fisik dan arus data digital. Mereka turun dari mobil. Nadine berjalan dengan langkah gontai. Tangan kirinya mencengkeram lengan Aris untuk menjaga keseimbangan. Saat mereka mendorong pintu besi gudang yang berat, suara engsel yang berderit memecah kesunyian malam. Di dalam, gudang itu tidak sekosong kelihatannya. Di tengah ruangan yang luas, terdapat sebuah instalasi seni yang ganjil. Puluhan monitor tabung tua disusun melingkar. Semuanya menampilkan gambar statis semut hitam putih. Namun, di tengah lingkaran itu, duduk seorang pria tua di kursi rotan, membelakangi mereka. Ia sedang memegang sebuah kuas, menghadap sebuah kanvas kosong. Kau tepat waktu, Nadine. Lukisan ini hampir selesai. Suara pria itu serak, namun penuh wibawa. Nadine mematung. Aris segera menodongkan senjatanya. Pria itu berbalik perlahan. Rambutnya sudah memutih seluruhnya, namun matanya yang tajam tetap sama dengan foto yang Nadine simpan di balik liontinnya selama 10 tahun. Ayah? Suara Nadine tercekat. Bagaimana mungkin? Mereka bilang kau tewas dalam ledakan laboratorium. Ledakan itu perlu, Nadine, untuk membuat mereka percaya bahwa rahasia Mnemosyne ikut terkubur bersamaku. Ayahnya, Profesor Hanif, berdiri dengan bantuan tongkat kayu. Tapi aku tidak menyangka mereka akan menggunakanmu sebagai wadah. Maafkan ayah, nak. Siapa mereka, ya? Nadine melangkah maju, mengabaikan rasa sakit di kepalanya. Dan kenapa alat di tasku tadi membawaku ke sini? Profesor Hanif mendekati Nadine. Jemarinya yang gemetar menyentuh benjolan di pangkal tengkorak putrinya. Alat itu adalah broadcasting relay. Bukan untuk membunuhmu, tapi untuk mengunduh seluruh data korupsi yang kau simpan dan menyebarkannya ke satelit publik di seluruh dunia. Tapi ada satu bagian yang hilang. Kunci terakhirnya bukan ada di alat itu. Nadine. Hanif menunjuk ke arah kanvas kosong di depannya. Kunci itu adalah emosi aslimu. Sesuatu yang tidak bisa disimulasikan oleh kode biner. Mereka menghapus memorimu agar kau tidak bisa mengakses kunci itu. Tiba-tiba, suara deru helikopter dan derit ban mobil terdengar dari luar. Lampu sorot besar menembus celah-celah gudang. Serahkan datanya. Hanif, kau tidak bisa lari lagi. Sebuah suara dari pengeras suara menggelegar. Itu adalah suara sang jenderal yang Nadine lihat dalam flashbacknya di bab 5. Aris bersiap di balik tumpukan peti. Mereka sudah mengepung kita. Profesor, apa rencana selanjutnya? Profesor Hanif menatap Nadine dengan mata yang berkaca-kaca. Nadine, data di kepalamu itu bukan hanya tentang uang korupsi.
Itu adalah bukti bahwa proyek Mnemoshne digunakan untuk mengendalikan pikiran masyarakat melalui sinyal seluler. Jika kau mengunggahnya sekarang, kau akan membebaskan jutaan orang, tapi otakmu mungkin tidak akan sanggup menahan beban transmisi setinggi itu. Nadine melihat keluar, melihat pasukan taktis yang mulai merangsek masuk. Ia melihat Aris yang siap mati untuk melindunginya. Lalu ia melihat ayahnya, pria yang selama ini ia tangisi. Lakukan, Yah, kata Nadine tegas. Panas di kepalanya kini mencapai puncaknya. Ia merasa seolah-olah pikirannya adalah sebuah bendungan yang siap jebol. Aku tidak ingin hidup sebagai brankas mereka lagi. Aku lebih baik mati sebagai diriku sendiri daripada hidup sebagai kurator palsu di penjara mereka. Profesor Hanif mengangguk sedih. Ia menarik sebuah tuas di bawah meja monitor. Hubungkan dekor ke panel ini, Nadine. Dan ingat satu hal, apapun yang terjadi setelah ini, kaulah mahakarya terbaik yang pernah ayah buat. Nadine meletakkan cakram hitam itu ke atas meja logam. Saat kabel-kabel magnetik menyatu, cahaya biru dan merah di alat itu bercampur menjadi cahaya putih yang menyilaukan. Nadine menjerit saat ia merasakan seluruh memorinya, seluruh identitasnya, dan seluruh data rahasia itu ditarik keluar dari kepalanya seperti benang-benang cahaya. Di layar monitor tua itu, ribuan dokumen, rekaman suara, dan transaksi gelap mulai terunggah ke internet global. Di seluruh penjuru negeri, ponsel-ponsel warga mulai bergetar, menampilkan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Namun, di tengah proses itu, pintu gudang didobrak paksa. Sang jenderal masuk dengan wajah merah padam, mengarahkan pistolnya langsung ke arah Profesor Hanif. Hentikan pengunggahan itu, atau aku tembak dia, teriak jenderal. Nadine, yang masih terhubung dengan mesin, menoleh dengan mata yang kini sepenuhnya bercahaya putih. Ia tidak lagi tampak seperti manusia biasa. Sudah terlambat, jenderal. Suaranya bergema dengan nada digital yang kuat. Kebenarannya sudah tidak lagi ada di kepalaku. Kebenarannya sudah ada di mana-mana. Tepat saat jenderal hendak menarik pelatuk, sebuah gelombang kejut elektromagnetik meledak dari tubuh Nadine, mematikan seluruh senjata elektronik dan kendaraan di radius 1 kilometer. Gudang itu tenggelam dalam kegelapan total, menyisakan Nadine yang terkulai lemas di pelukan Aris. Keheningan yang mencekam menyelimuti gudang tua di pelabuhan itu tak lama setelah gelombang elektromagnetik melumpuhkan segalanya. Sisa-sisa cahaya putih dari tubuh Nadine memudar, meninggalkan kegelapan yang hanya ditembus oleh rintik hujan yang jatuh melalui atap seng yang bocor. Di luar, suara mesin helikopter yang tadinya menderu kini digantikan oleh suara hantaman logam saat burung besi itu terpaksa mendarat darurat. Senjata-senjata canggih para tentara taktis kini tak lebih dari bongkahan besi tak berguna. Aris memeluk tubuh Nadine yang terkulai lemas. Napas wanita itu pendek-pendek. Kulitnya pucat pasi seolah seluruh energi hidupnya telah disedot keluar bersama data-data tersebut. Nadine! Bangun! Nadine! Seru Aris. Suaranya parau karena cemas. Di kegelapan itu, sebuah tawa kecil yang kering terdengar. Sang jenderal berdiri di sudut, mencoba menyalakan senter taktisnya yang mati total. Kau pikir kau menang, Hanif? Kau baru saja menghancurkan tatanan dunia. Kau melepaskan virus informasi yang tidak bisa ditarik kembali. Profesor Hanif, yang terduduk di kursi rotannya, menatap jenderal dengan tenang. Dunia tidak butuh tatanan yang dibangun di atas kebohongan, jenderal. Dunia butuh kebenaran, seberapapun menyakitkannya. Tiba-tiba, mata Nadine terbuka. Namun, tidak ada binar ketakutan di sana. Matanya jernih, seolah beban ribuan gigabyte data yang menyiksa sarafnya selama ini telah lenyap. Ia menarik napas panjang, sebuah tarikan napas yang terasa seperti kehidupan pertama setelah koma panjang. Aris, bisiknya. Aku di sini, sayang. Kita harus pergi sekarang sebelum bala bantuan mereka datang dengan peralatan analog. Aris mencoba memapah Nadine berdiri. Namun, Nadine menahan lengan Aris. Ia menoleh ke arah ayahnya. Ayah, kau tidak ikut kami. Profesor Hanif tersenyum sedih. Ia membelai layar monitor yang kini gelap. Tugasku sudah selesai 10 tahun lalu. Nadine,
Aku tetap di sini untuk memastikan pintu belakang itu benar-benar tertutup. Pergilah. Aris tahu kemana harus membawamu. Dengan berat hati, Aris membawa Nadine keluar melalui jalur dermaga yang tidak terpantau. Mereka menggunakan perahu motor kecil yang mesinnya masih menggunakan sistem karburator tua, satu-satunya jenis mesin yang tidak terpengaruh oleh ledakan elektromagnetik Nadine. Saat perahu itu menjauh dari dermaga, Nadine melihat gudang itu dilalap api. Profesor Hanif telah mengaktifkan protokol pembersihan terakhir. Fajar mulai menyingsing di Cakrawala Jakarta saat mereka mencapai sebuah rumah aman di pesisir Banten. Nadine duduk di beranda, menatap matahari terbit yang berwarna oranye keemasan. Di tangannya, ia memegang sebuah tablet tua yang tidak terhubung ke jaringan manapun. Di seluruh dunia, berita utama pagi itu seragam. Skandal Mnemoshne, pemerintah bayangan terungkap. Ribuan pejabat ditangkap, sistem perbankan gelap runtuh. Dan yang paling penting, proyek pengendalian pikiran itu dihentikan secara paksa oleh tekanan publik yang masif. Nadine melihat namanya dan nama Aris tidak muncul dimanapun. Ayahnya telah berhasil menghapus identitas digital mereka sebelum server pusat meledak. Kau merasa lebih baik? Tanya Aris sambil membawakan segelas teh hangat. Nadine menyesap tehnya. Kepalaku terasa kosong. Tapi dalam arti yang baik. Tidak ada lagi suara dengungan. Tidak ada lagi kilasan memori yang bukan milikku. Tapi Aris. Nadine terdiam sejenak. Ia meraba bagian belakang lehernya. Benjolan chip itu sudah tidak ada. Hanya menyisakan bekas luka kecil yang halus. Aku masih ingat cara meretas lampu lalu lintas, bisik Nadine. Aku masih ingat struktur algoritma keamanan mereka. Data itu mungkin sudah hilang dari kepalaku. Tapi, keahlian. Itu sudah menyatu dengan siapa aku sekarang. Aris duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Lalu, apa rencana kita? Kita tidak bisa kembali menjadi kurator seni dan insinyur biasa. Dunia sudah tahu rahasianya. Tapi mereka akan selalu mencari kunci yang tersisa. Nadine tersenyum tipis. Ia membuka tas kulitnya yang lama. Tas yang sama yang ia bawa saat pertama kali menemukan cakram hitam itu. Di dalamnya, ia menemukan sebuah kartu nama sederhana yang entah sejak kapan ada di sana. Kartu itu hanya bertuliskan satu kata. Restorasi. Kita akan membangun kembali apa yang mereka hancurkan. Aris. Tapi bukan sebagai alat mereka. Kita akan menjadi pelindung bagi mereka yang memorinya dicoba untuk dihapus. Beberapa bulan kemudian, di sebuah kota kecil di pinggiran Eropa, seorang wanita cantik masuk ke sebuah galeri seni kecil. Ia dikenal sebagai pemilik galeri yang memiliki mata sangat tajam dalam mendeteksi keaslian sebuah lukisan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik lukisan-lukisan indah yang ia pajang, tersimpan jaringan server terenkripsi yang melindungi data para aktivis dan pelapor pelanggaran di seluruh dunia. Suatu sore, saat ia sedang merapikan tasnya untuk pulang, wanita itu tertegun. Ia merogoh ke dalam tasnya dan jemarinya menyentuh sesuatu yang dingin. Jantungnya berdegup kencang. Ia menarik benda itu keluar. Sebuah cakram logam hitam. Kecil, berbentuk heksagonal. Nadine menahan napas. Namun, saat ia melihat lebih dekat, lampu di tengah cakram itu tidak berkedip biru atau merah. Lampu itu berwarna hijau stabil. Di permukaan logamnya, terukir sebuah pesan kecil dalam kode mikro yang hanya bisa dibaca oleh seseorang dengan keahliannya. Pintu sudah terbuka. Saatnya kau yang memimpin, arsitek. Nadine tersenyum, lalu memasukkan kembali benda itu ke dalam tasnya. Kali ini, ia tidak kaget. Ia tidak takut. Ia tidak akan lari ke kantor polisi. Karena kini, dialah yang memegang kendali atas sinyalnya sendiri. Cerita tentang Nadine sang kurator mungkin sudah berakhir, namun legenda tentang The Architect baru saja dimulai di balik bayang-bayang dunia yang baru saja terbangun.